Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu ya. Oke, Pagi, Pak. Pagi, Pak. sehat semuanya pastinya ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai kelas, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ega yang telah mempimpin doanya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu halangan apapun. Amin. Pelajaran kali ini ya tentang biografi yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Kita memberi semangat dulu pagi ya. Jangan sampai kita lalai abai ya. Walaupun kita tetap di rumah ya, kita harus tetap semangat dan ingat selalu protokol kesehatan ya, yang 3M itu tersebut ya, menjaga jarak, memakai masker kalau memang di luar ya, apalagi jangan ada kerumunan ya, jangan sampai dan selalu mencuci tangan kalau memang dari luar, apalagi kita ada adik-adik kita yang di rumah ataupun orang tua kita. Kita memang fisiknya kuat tapi tidak tahu orang tua kita atau adik-adik kita yang fisiknya yang kurang kuat. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada diri kita, ya. Jangan sampai kita lemah, ya. Intinya itu kita harus menjaga diri juga dan sehat selalu. Oke, baiklah. Di sini ada yang ingat pembelajaran minggu lalu? Hikayat nggak sih, Pak? Ya, cerita hikayat ya. Terima kasih Tiaga mungkin yang sudah mengingatkan kita ya. Minggu lalu juga tugasnya sudah dikirim melalui kawan-kawan kita juga sudah. Terima kasih yang sudah mengerjakan ya. Mungkin itu materi yang minggu lalu. Oke, materi pada hari ini yaitu tentang biografi ya. Oke, sebelumnya Bapak share. Oke, sudah terlihat ya, ya? Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke, baiklah. Mungkin di sini kita akan belajar tentang biografi. Mungkin ada yang tahu biografi itu apa sebelum-sebelumnya? Riwayat hidup seseorang, Pak. Riwayat hidup seseorang ya. Nah, jadi biografi itu benar riwayat hidup seseorang. Dan kita hari ini memiliki kompetensi dasar yaitu menganalisis aspek mana dan kebahasaan dalam teks biografi. Nah, jadi pembelajaran hari ini tentang maknanya ya dan kebahasaannya biografi tersebut. Nah, yang selanjutnya menceritakan kembali isi teks biografi baik lisan maupun tulis. Nah, di sini indikatornya yaitu mendata pokok-pokok isi biografinya. Yang kedua, mendata ciri kebahasaannya. Yang selanjutnya menampilkan teks biografi tokoh ya dengan memperhatikan isi tersebut. Nah, di sini ada juga yang terakhir adalah dia memberikan sanggahan ya ataupun mungkin nanti kepada kawannya mungkin ada ciri kebahasan atau pokok yang dikerjakan kawan-kawannya yang tidak pas ya. Oke, di sini berarti tujuannya setelah melaksanakan pembelajaran tersebut ya kalian ataupun siswa diharapkan mampu mendata pokok isi maupun ciri kebahasaan serta menampilkan dan memberikan tanggapan secara lisan. Oke, itu tadi tujuannya. Yang pengertian dari biografi itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan bahwa biografi itu berasal dari bahasa Yunani sebenarnya. Nah, yakni kata bios dan grafien. Nah, apa sih itu bios maupun grafien? Bios itu adalah hidup, sedangkan grafien yaitu menulis.
Nah, jadi biografi itu adalah memuat riwayat hidup yang berisi prestasi istimewa seseorang. Ya. Nah, di sini ada juga pengertian dari KBBI ya, yaitu riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Nah, jadi biografi itu adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain. Oke. Ada juga struktur biografi ya. Nah, ini strukturnya ada 3, di mana yang pertama adalah orientasi atau setting ya. Nah, ini biasanya berisi informasi mengenai latar belakang kisahnya atau peristiwa yang akan diberikan selanjutnya untuk membantu atau mendengar pembaca. Nah, di sini jadi, nah orientasi itu hanya awal ya, ataupun biasanya ini biasanya bagian-bagian latar belakang kisah biografi seseorang tersebut ya. Nah, di sini yang kedua yaitu tentang kejadian penting atau peristiwa penting. Nah, di sini biasanya sifatnya adalah susunannya adalah kronologis, yaitu ada urutan waktu, ada kejadian-kejadian utama maupun bagian-bagian yang disertakan komentar-komentar ya. Nah, di sini juga bagian juga yang terpenting. Yang kedua, yang terakhir adalah reorientasi. Nah, di sini misalnya ada berisi komentar evaluasi ataupun simpulan ya mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya ya. Nah, ini tadi struktur biografi ada 3 ya. Pertama orientasi, yang kedua adalah peristiwa penting ataupun kejadian penting atau rangkaian peristiwa ya. Yang terakhir adalah reorientasi. Oke. Itu tadi strukturnya. Nah, di sini Bapak ada perbedaan biografi dan autobiografi. Nah, mungkin kalian sudah pernah membuatnya biografi orang tuamu ataupun kamu sendiri bahkan ya. Nah, di sini pembedanya adalah yang pertama, di sini yang ditulis olehnya, kalau biografi itu ditulis oleh orang lain. Nah, misalkan ya, Bapak menuliskan biografi ayah Bapak, ya, itu termasuk dalam biografi. Nah, yang kedua adalah autobiografi, itulah ditulis oleh diri sendiri ya, atau orang yang sama. Jadi Bapak menuliskan biografi Bapak sendiri. Nah, itu namanya autobiografi ya. Oke, baiklah. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Di sini Bapak ada contoh ya mengenai biografi tersebut ya. Oke. Biografi siapa sih yang ingin kalian ketahui? Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, atau presiden masa lalu B.J. Habibie, atau presiden saat ini Jokowi, atau artis yang saat ini sedang naik daun Arya Saloka, atau bahkan bintang sepak bola Cristiano Ronaldo, nah, atau bahkan pendiri Facebook yaitu Mark Zuckerberg, atau aplikasi yang saat ini kalian gandrungi pendirinya yaitu Zhang Yiming. Namun Bapak tidak menampilkan biografi tokoh-tokoh tersebut. Di sini Bapak akan menampilkan tokoh yang berasal dari Riau yang mendunia, yakni Sultan Syarif Hashimudin. Berikut biografi beliau berdasarkan unsur-unsur. Baiklah, itu tadi contoh biografi ya dari kita orang Riau ya, harus bangga dengan orang Riau ya. Soal ya, ini silakan bagi kelompoknya nanti sudah ada di LKPD-nya. Nah, sini sudah Bapak kirim di Classroom ya. Tunggu. Oke, mungkin Bapak akan buka saja. Ini ada Bapak mengenai biografi Mark Zuckerberg ya. Nah, di sini jadi nanti
identifikasikan unsur-unsurnya ya yang terkandung di dalam biografi ya. Oke, silakan didiskusikan dengan kawan-kawannya. Silakan kelompok 1 ya dari Ega ya. Oke, tunggu si Ega ya. Kelompok kami akan menceritakan tentang biografi Mark Zuckerberg. Mark Elia Zuckerberg atau dikenal dengan Mark Zuckerberg adalah seorang pemuda kebangsaan Amerika atau masyarakat umum mengenalnya sebagai CEO. Pendiri sosial media terpopuler yakni Facebook. Ia lahir di West Kota New York pada tanggal 14 Mei 1984. Dan beliau termasuk pengusaha muda terkaya, kekayaannya mencapai sekitar 72,9 miliar dolar Amerika. Oke, terima kasih pada kelompok 1 ya. Beri apres dulu. Oke ya. Sangat luar biasa ya. Sangat cepat dalam 10 menit juga bisa menentukan mana sih orientasinya ya, bahkan peristiwa pentingnya serta reorientasi ataupun kesimpulannya dari Mark Zuckerberg ya, atau pendiri Facebook. Nah, mungkin ada yang bisa menyimpulkan mengenai pembelajaran hari ini, silakan. Pengertiannya tadi apa sih biografi tadi? Daftar apa ya? Daftar riwayat hidup seseorang. Oke. Berarti kalian sudah memahami bahwa biografi itu adalah daftar riwayat hidup. Sedangkan autobiografi itu adalah daftar riwayat hidup diri sendiri karena ditulis oleh kita sendiri. Nah, perbedaannya seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya mengenai kebahasaannya tadi yang sering muncul apa saja biasanya? Yang pertama yaitu menggunakan kata depan ya ataupun kata kerja ya. Itu tadi. Baiklah. 5 menit ya. Kerjakan, silakan. Selamat. Yang kedua adalah Sri Utami dan Ramanda Elresa. Oke, luar biasa ya. Oke, itu tadi ya kuisis ya, itu berdasarkan materi hari ini. Nah, kalian mungkin sudah memahaminya, bahkan ada yang benar semuanya. Berarti kan luar biasa. Berarti sudah paham semuanya. Oke, baiklah. Materi hari ini itu mungkin cukup ya mengenai biografi, unsur-unsurnya maupun dari segi kebahasaannya. Itu materi hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Mudah-mudahan hari ini ataupun selanjutnya juga kita sehat selalu. Ya, orang tua kalian juga Bapak doakan sehat-sehat semuanya dan pandemi ini segera berakhir karena belajar pun yang lebih menarik dan lebih enak itu adalah tatap muka ya. Walaupun sekarang sudah ada aplikasi apapun ya, tidak bisa menggantikan peran guru yang aslinya ya. Kalian sering buka YouTube, buka yang lainnya, tetap gurulah yang utama. Nah, itu tadi ya yang utama. Jangan sampai kita lupakan jasa-jasa guru ya. Hormati guru ya. Itu tadi ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya intinya ya. Nah, untuk menutup silakan si Ega di doa tutup. Sebelum kita menyelesaikan kelas, marilah kita berdoa agar ilmu kita dapat bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Bapak
dan Ibu Guru. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak Bapak. Ya, ingat selalu 3M ya. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Oke, itu tadi cukup ya dari Bapak. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Wabarakatuh.